Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, teman-teman. Di sini Andi dapat menempuh jarak 120 meter dalam waktu 60 detik. Kemudian Andi mempercepat lari Andi sehingga mendapat menempuh jarak 150 meter dalam waktu 60 detik. Oke, berarti ini dia dipercepat larinya, teman-teman. Kemudian karena energi Andi berkurang, Andi hanya mampu menempuh jarak 90 meter dalam waktu 120 detik sampai berhenti. Kemudian yang ditanya adalah kelajuan rata-rata Andi adalah, oke. Jadi latihan yang nomor pertama ini, teman-teman, sebenarnya sudah kita bahas pada contoh soal dan materinya pada GLBB ya, pada video sebelumnya. Tetapi di sini tetap kita bahas juga karena ini merupakan salah satu soal yang sering juga keluar, teman-teman, di dalam ulangan maupun dalam ujian semester ya. Di sini konsepnya, teman-teman, kalau misalkan yang ditanya adalah kelajuan rata-rata, ya teman-teman ingat di sini ada kata kuncinya adalah kelajuan. Kalau kelajuan yang ditanya, maka jarak total yang ditempuh itu dijumlahkan semua, teman-teman. Oke, berarti V ya, simbol dari kelajuan tetap V ya. Maka jarak total yang ditempuh itu kita jumlahkan, teman-teman. Di sini jaraknya ada 1, 2, 3 ya, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3. Kemudian dibagi dengan waktunya, dan waktunya ini juga dijumlahkan semuanya, teman-teman. T1 ditambah T2 ditambah T3. Karena pada konsep kita untuk menentukan kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Karena di sini adalah yang ditanya rata-rata, maka total jaraknya itu dijumlahkan dengan total waktu yang ditempuh ya. Di sini jarak pertama adalah 120 ya, ditambah jarak yang kedua 150. Kemudian ditambah jarak yang ketiga ditembus 90 meter ya. Dibagi waktunya yang pertama adalah 60. Ditambah waktu yang kedua 60 juga. Kemudian ditambah waktu yang ketiga 120 ya, teman-teman. Oke, kalau sampai di sini ini sudah bisa, teman-teman ya. Karena kita tinggal menjumlahkan saja ya. Persamaan dan konsep variabelnya kita sudah mendapatkan di sini ya. Nah, dan ini tinggal matematikanya saja, tinggal penjumlahannya ya. 120 ditambah 150 ditambah 90 berapa, kemudian dibagi ya, 60 ditambah 60 ditambah 120. Oke, jadi ini 120 tambah 150 ini 270 ya. 270 ditambah 90 ya. 270 ditambah 90 ini 0. Ini 9 tambah 7 16 ya, teman-teman. 16 tinggal 1, 360. Oke, berarti 360 kemudian dibagi 60 tambah 60 120. 120 tambah 120 adalah 240. Oke. Ini nolnya tinggal kita coret. Berarti 36 dibagi 24 sama dengan 1,5 meter per second. Jadi kelajuan rata-rata yang ditempuh Andi ya, itu sebesar 1,5 meter per second. Jadi ini sebenarnya cukup mudah, teman-teman pasti bisa, karena konsep-konsep dasar mengenai materi GLBB itu sudah kita bahas ya pada video-video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum mempelajari materinya, silahkan dulu dipelajari agar tidak kesulitan ya menyelesaikan soal-soal latihan yang akan kita bahas.
Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada sebuah benda bergerak mengikuti persamaan. Oke. Kemarin kalau dia asalnya berbentuk persamaan, maka di sini akan menggunakan kecepatan teman-teman ya. Bukan kelajuan, tetapi kecepatan ya. Kemudian diketahui X ini dalam bentuk meter ya, dan T dalam waktu tempuh atau detik. Kecepatan rata-rata pada saat 1 detik dan 4 detik ya. Kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal mengsubstitusi persamaan T1 dengan T yang 4 ini ke persamaan yang ini teman-teman ya. Jadi di sini kan kita memiliki persamaan X sama dengan ya T kuadrat ya. Ini T kuadrat ya teman-teman. T kuadrat ditambah 4T ditambah 2. Ya, kita ingin menentukan T pada saat 1 detik. Berarti di sini X sama dengan 1 dikuadrat ditambah 4 dikalikan 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 4 ditambah 2. Berarti X-nya sama dengan 7 ya, 7 meter. Jadi pada saat waktunya 1 detik, jarak yang ditempuh itu sebesar 7 meter. Kemudian pada saat T-nya ini sama dengan 4 detik. Ya, berapakah jarak yang ditempuhnya? Caranya sama ya teman-teman, kita tinggal mengsubstitusinya. Berarti di sini kan 4 kuadrat ditambah 4 dikalikan 4 ya ditambah 2. Sama dengan 4 kuadrat ini 16. 4 kali 4 juga 16 ditambah 2 ya. 16 ditambah 16 ini 32. 32 tambah 2 34 meter. Oke, karena di sini yang ditanya adalah kecepatan rata-rata ya. Untuk menentukan kecepatan rata-rata ini, persamaan konsep kita itu adalah delta X per delta T teman-teman ya. Ini sudah kita bahas materinya. Delta X ini adalah perubahan. Perubahan berarti jarak akhir dikurangi jarak awal ya, sama dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal ya. Berapa jarak akhirnya? 34. 34 dikurang jarak awalnya 7 dibagi waktu akhirnya adalah 4 ya, dan waktu awalnya adalah 1. Berarti di sini kita dapatkan V sama dengan 34 dikurang 7. Ini adalah 21 ya teman-teman. 29 ya, 29 dibagi 4 kurang 1 3 ya. 27 ya teman-teman, sorry. Oke, 34 dikurang 7 ini 27 ya. Kan 7 tambah 7 14. Berarti di sini 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9 meter per second. Jadi kecepatan rata-rata pada saat 1 detik dan 4 detik ini adalah sebesar 9 meter per second. Dan ini juga sebenarnya materinya dengan contoh soalnya ini sudah kita bahas ya. Jadi sekarang kita mengulas lagi latihan-latihan mengenai GLBB. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengemudi sepeda motor menggerakkan sepeda motornya pada percepatan 5 meter per second kuadrat. Oke, kita tulis dulu ya teman-teman apa saja yang diketahui pada soalnya. Oke, diketahui percepatannya ini sebesar 5 meter per second kuadrat. Kemudian waktu yang ditempuhnya 4 detik ya. Jika kecepatan awal berarti V0-nya ini sebesar 6 meter per second, maka jarak yang ditempuh adalah, berarti yang ditanya jarak teman-teman, berapakah jarak yang ditempuhnya. Oke, kemudian kita perhatikan apakah pengemudi ini dia mengalami perlambatan atau pertambahan kecepatan ya. Kita amati di sini ya.
Dia menggerakkan sepeda motornya dengan percepatan 5 meter, berarti di sini dia mengalami percepatan, teman-teman ya. Ya, berarti kita menggunakan persamaan GLBB yang ada jaraknya, teman-teman ya. V0 dikalikan T ditambah 1/2 AT kuadrat. Di sini waktunya juga sudah diketahui ya. Kecepatan awalnya adalah 6 dikalikan waktunya adalah 4 ditambah 1/2 A-nya 5 ya teman-teman. 5 dikalikan 4 kuadrat. Oke. Berarti di sini tinggal 6 kali 4 24 ditambah 1/2 dikalikan 5 dikalikan 16. Oke. Di sini 16 kita coret saja atau kita bagi terhadap 2 ya. 16 dibagi 2 ini adalah 8. Kan gitu. Ini 5 kali 8 40. Nah, berarti sama dengan 24 ditambah 40. Oke, ini tinggal kita jumlahkan, berarti S sama dengan 64 meter. Jadi jarak ya yang ditempuh oleh pengemudi itu sebesar 64 meter. Karena itu jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, soal yang keempat. Sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 8 meter per second melakukan pengereman. Oke, kalau dia pengereman berarti ini kan mengalami yang namanya perlambatan teman-teman ya. Ini konsep-konsep kita, jangan sampai lupa ya. Kalau perlambatan maka nanti kita akan menggunakan kurang ya. Perlambatannya ini sebesar 1 meter per second kuadrat. Jadi coba kita tulis dulu ya, apa saja yang diketahui di soal. Diketahui kecepatannya, mobil bergerak dengan kecepatan 8 meter per second ya. Berarti kecepatan mula-mulanya ini 8 meter per second. Kemudian percepatannya 1 meter per second kuadrat. Oke, waktu yang diperlukan selama pengereman adalah, berarti yang ditanya adalah waktunya berapa teman-teman. Jadi kita menggunakan persamaan GLBB yang pertama ya. Ini bisa langsung cepat kita dapatnya, VT sama dengan V0 dikurang A kali T. Kenapa dikurang? Karena dia mengalami yang namanya perlambatan. Oke. Karena di sini ya kita lihat perlambatan yang dilakukan dia ini sampai berhenti teman-teman. Kecepatan awalnya itu 8. Berapakah kecepatannya pada saat dia berhenti? Kecepatan pada saat dia berhenti adalah 0. Seperti ini teman-teman konsepnya. Karena dia sampai berhenti, berapakah waktu yang diperlukan selama pengereman tersebut? Kan gitu. Dengan tujuan agar mobilnya ini berhenti. Makanya kecepatan akhirnya 0. Di sini kita buat 0 sama dengan kecepatan awalnya adalah 8. Dikurang A-nya adalah 1 dikalikan T. Dan di sini kan 1T, kalau kita pindahkan variabelnya ke sini kan menjadi tanda positif ya. 1 dikalikan T sama dengan 8. Oke, berarti jawabannya adalah 8 detik. Jadi waktu yang diperlukan mobil untuk sampai berhenti ini adalah sebesar 8 detik. Makanya jawabannya adalah yang A. Jadi mengenai soal GLBB ini kalau kita konsep-konsepnya itu udah paham, kita pasti bisa mengerjakannya teman-teman. Oke, kita ke soal yang terakhir, soal yang nomor 5. Di sini ada sebuah mobil yang bergerak lurus beraturan ya, berarti di sini GLBB ya teman-teman. Dimana perubahan kecepatannya ini ditunjukkan pada grafik kecepatan di samping ya. Jarak yang ditempuh dari awal mobil bergerak sampai mobil berhenti adalah, jadi kecepatannya itu berbentuk grafik teman-teman ya, berbentuk seperti ini. Berapakah jaraknya? Oke, untuk menentukan jaraknya ini sama dengan luas daerah yang diarsirnya teman. Oke, berarti di sini kita buat konsepnya ya. X-nya ini sama dengan luas daerahnya. Luas bangun. Ya, luas bangun. Karena di sini dia dari awal, kita perhatikan di sini ada berapa bangun ruang ya. 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah persegi ya.
Kemudian yang kedua adalah trapesium, yang ketiga adalah segitiga. Oke, yang pertama dulu dia berbentuk persegi, teman-teman. Oke, kalau dia berbentuk persegi, ya, untuk menentukan berapa jaraknya, kita cari saja luasnya ya. Luas persegi itu kan sama dengan sisi kali sisi, berarti 5 kali 5 sama dengan 25 meter. Berarti jaraknya itu sama dengan luasnya. X yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah trapesium. Trapesium. Oke. Luas trapesium ini adalah jumlah sisi sejajar A ditambah B dikalikan tinggi dibagi dengan 2. Jadi A tambah B ini adalah jumlah sisi yang sejajar, teman-teman. Oke. Sisi yang sejajar itu adalah bagian yang ini terhadap bagian yang ini. Ini sisi sejajarnya. Yang ini besarnya adalah 5. Oke, berarti kita tulis di sini 5 ditambah yang B 15 ya. Bagian yang ini sampai ke sini adalah 15. 5 ditambah 15. Oke. Dikalikan tingginya. Tingginya itu yang ini, teman-teman. Ya. 5 ke 10 berarti kan jarak yang ini adalah 5 dikali 5. Oke, dibagi dengan 2. Sama dengan 15 tambah 15 20. 20 kali 5 100. 100 dibagi 2 adalah 50 meter. Berarti luasnya sama dengan jaraknya yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah berbentuk segitiga. Ya. Segitiga ini luasnya pasti teman-teman sudah paham ya, atau hafal ya. Setengah alas kali tinggi, kan gitu. Alasnya berapa? 10 ke 15. Ini alasnya berarti 5. Setengah dikalikan 5. Tingginya berapa? Tingginya adalah 15. Oke. Ini 15 dikalikan 5 75 ya. Berarti 75 dibagi 2. Ya, 75 dibagi 2, coba kita hitung ya. Di sini kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Ya, 3 kali 2 6, 7 kurang 6 1 15 ya. Berarti di sini 5 ya, berarti 35,5. Caranya gitu, teman-teman. Berarti jarak yang ketiga ini adalah 35,5 meter. Karena di sini adalah yang ditanya berapakah jaraknya dari awal bergerak sampai berhenti. Berarti kan keseluruhan total jaraknya, teman-teman. Berarti X totalnya ya sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. X1-nya adalah 25, X2-nya 50, kemudian yang X3-nya adalah 35,5. Ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan berarti sini kita dapatkan 112,5 meter. Berarti jarak yang ditempuh dari awal bergerak sampai mobil berhenti adalah sebesar 112,5 meter. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai latihan soal GLBB untuk pemantapan teman-teman dalam memahami konsep-konsep GLBB. Mungkin di next video kita akan membahas latihan-latihan yang lain atau kita menyambung materi yang baru agar teman-teman bisa memahami fisika lebih baik lagi. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.